Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Radio Ngopi Horor. Seperti biasa, aku akan membacakan kisah horor nyata. Hari ini berjudul Hukuman Berkunjung ke Makam Keramat. Cerita ini ditulis oleh salah satu akun Xcrop yang bernama Putra Merah. Bagi kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, akan aku tuliskan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Dan bagaimana kisahnya? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Sebagai informasi teman-teman, cerita ini merupakan pengalaman pribadi sang penulis, yang memang pada masa itu dia masih bekerja di salah satu media cetak. Cerita ini bukan untuk menyudutkan salah satu pihak atau suatu golongan tertentu. Namun, cerita ini sebagai bentuk peringatan agar kita bisa memiliki adab atau etika saat mengunjungi makam-makam yang memiliki nilai historis dan dihormati masyarakat. Dan ini merupakan awal kisah dia. Dan ini dia kisahnya. Cuaca di kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, sedang panas-panasnya tengah hari waktu itu. Rasa dahaga membuat tubuhku lemas dan tak mampu berkonsentrasi penuh. Untuk menulis laporan berita, aku pun merasa sangat malas. Maklum, saat itu aku tengah menjalani ibadah puasa Ramadan. Dan aku masih harus merampungkan pencarian bahan-bahan tambahan untuk tulisan investigasiku terkait laporan pelaksanaan proyek Tol Cisumdawu yang dinilai ada penyimpangan. Ponselku berdering. Aku ambil ponselku dari dalam tas. Ternyata koordinator liputan atau Korlip yang tengah menelponku. Tak banyak basa-basi, aku langsung mengangkatnya. Takutnya ada sebuah peristiwa yang memang harus aku kejar untuk kebutuhan pemberitahuan. Besok ke Cirebon ya sama Pak Agus. Mobil sudah disiapkan. Coba koordinasi nanti sama Pak Bagas dan Mbak Ati. Mbak Ati adalah sekretaris redaksi, kata Kang Mahpud Korlipku. Siap Kang. Berapa hari di sana? Jawabku. Sebenarnya liputan saja. Tapi kamu nanti ke kantor dulu. Barang kita buat TOR atau Term of Reference, sahur Korlip. Bukannya ingin sombong atau bagaimana, untuk pemberitaan yang cukup sensitif, jelimet, dan lain sebagainya. Memang akulah yang diandalkan. Entah apa yang membuat redaksi mempercayaiku. Berat sih. Tapi namanya juga prajurit harus siap diperintahkan atasan. Padahal masih banyak wartawan senior yang mumpuni dan berpengalaman untuk mengemban tugas-tugas berat seperti itu. Setelah berbuka puasa di Jatinangor, aku akhirnya bertolak ke Bandung. Tentu saja bukan untuk pulang ke rumah, tapi menuju kantor untuk menambah TOR pemberitahuan dengan Korlip. TOR ini merupakan kerangka ajuan kerja yang dibuat untuk membuat gambaran umum dan penjelasan pekerjaan meliputi strategi pencapaian atau penggalian informasi, gaya penulis, sudut pandang, waktu pencapaian, dan hasil pekerjaan. Setelah memarkirkan kendaraanku, aku langsung menuju ke ruang redaksi. Ternyata Pak Bagus tiba lebih dulu. Ia adalah fotografer andalan dan panutan. Sosoknya rendah hati meski memiliki segudang ilmu fotografi. Ia bahkan disegani para fotografer di kota Bandung. Meski sudah cukup berumur,
Performa dan mobilitasnya jangan diragukan. Pak Bagus, sudah lama Pak. Maaf, saya sedikit telat. Macet tadi di jalan, kataku. Saya juga baru saja sampai. Santai aja, orang kata Ati, Muhammad juga masih rapat, ucap dia. Ya begitulah, kerja di sebuah perusahaan media. Tak mengenal waktu, tidak seperti bekerja di perusahaan lainnya yang jam kerjanya sudah ditentukan. Karena kerja di media memang kami harus dituntut bekerja penuh loyalitas. Kami akhirnya turun ke bawah menyapa teman-teman layout yang masih kongkow sambil menunggu korlip. Ternyata sejumlah teman-teman di layout sudah mengetahui jika aku akan ditugaskan ke Cirebon. Bang, kerja sambil liburan lagi nih, kata Kang Ruhiyat. Wah, kok tahu? Liburan gimana? Males saya sebenarnya, jawabku. Enak kan bang? Kerja sambil liburan mah. Kan kemarin-kemarin juga sama, 2 minggu dikirim ke Maluku. Enak banget jadi abang. Kalau bisa nulis berita mah, saya pengen bisa kayak abang, kata lelaki yang kerap dipercaya membuat layout halaman utama itu. Mbak Ati menelponku saat aku tengah asyik mengobrol sambil menghisap rokok kretek. Ia mengatakan jika korlip sudah menunggu di ruang rapat. Aku dan Pak Bagus pun kembali naik ke atas untuk menemuinya. Kami bertiga langsung membahas mengenai liputan di Cirebon besok. Perusahaan mediaku memang saat itu menyiapkan sebuah rubrik untuk bulan Ramadan, di mana salah satu kantor yang diwajibkan harus ada adalah kisah para penyebar agama Islam. Cirebon menjadi target utama karena di sana banyak makam waliullah yang meninggal segudang cerita menarik kala menyebarkan agama Islam. Lalu kenapa aku ditugaskan untuk ikut andil dalam mengisi rubrik ini? Padahal tugas utamaku adalah membuat pemberitaan investigasi. Ya, karena memang redaksi kekurangan bahan pemberitaan dari wartawan lapangan. Setelah tor selesai dibuat, kami pun akhirnya pulang ke rumah. Aku pun sudah membuat janji dengan Pak Bagus untuk berangkat ke Cirebon keesokan harinya. Pukul 8 pagi, 5 Juni 2017. Kami berdua bertolak ke arah Cirebon melalui jalur Sumedang, sekaligus melakukan pemantauan jalur mudik wilayah tengah Jawa Barat, untuk nantinya dibuat sebuah tulisan panduan bagi para pemudik. 2,5 jam dalam perjalanan, kami akhirnya tiba di kota udang itu. Cuaca panas menyapa kami. Kami menyempatkan untuk membeli es dawet di pinggir jalan, sambil mengobrol dengan penjualnya dengan maksud menanyakan sejumlah alamat makam tokoh-tokoh penyebar Islam di Cirebon. Makam keramat banyak di sini mas. Makam wali ada. Makam yang sudah dibuat ritual pesugihan atau untuk ilmu hitam juga ada, kata pedagang es dawet itu. Terbersit di benak saya untuk juga mengunjungi makam-makam keramat itu. Maklum, karena pada dasarnya aku sendiri memang menyukai hal-hal yang berbau mistis dan klinik. Aku akhirnya menanyakan letak sejumlah makam yang menyimpan cerita-cerita mistis kepada penjual es dawet itu. Kebetulan ia memang warga asli Cirebon. Diberikanlah aku referensi beberapa nama orang yang dianggap memiliki ilmu kedikdayaan tingkat tinggi pada masanya. Mumpung dapat tugas di Cirebon, sekalian sajalah bersitku. Kami akhirnya memutuskan untuk berputar-putar mencari petunjuk terlebih dahulu. Maksud petunjuk di sini adalah
keberadaan sejumlah juru kunci makam waliullah yang nantinya akan kami jadikan narasumber. Setelah sejumlah juru kunci kami temui, kami akhirnya membuat janji untuk melakukan sesi wawancara keesokan harinya. Karena tentunya kami harus mengambil sejumlah foto terlebih dahulu. Sebelum mengabadikan sejumlah foto, kami memutuskan check-in di hotel terlebih dahulu untuk menyimpan sejumlah barang bawaan. Hotel yang kami tempati ini merupakan hotel unit bisnis kelompok perusahaan yang juga menaungi media kami. Setelah check-in, kami berdua memutuskan untuk kembali bekerja menjadi sejumlah bahan liputan. Di dalam mobil, aku bertanya ke Pak Bagus, "Pak, gimana kalau kita keliling dulu ke makam dan situs lainnya sebelum mengunjungi makam yang sudah kita list?" Pak Bagus menyetujuinya. Ternyata diam-diam juga dia penasaran dengan keberadaan makam-makam dan situs keramat itu. "Ayo, siapa takut?" jawabnya. Akhirnya kami mengarah ke arah barat dari lokasi hotel kami, tepatnya ke arah wilayah Panguragan dan Lemah Abang. Untuk menuju ke sana, kami tentu saja harus melintasi Jalan Sunan Gunung Jati, melewati kompleks pemakaman Sunan Gunung Jati dan gurunya, Syekh Maulana Zatul Khafi atau Syekh Nurjati, guru Sunan Gunung Jati. Memang kami bermaksud mengunjungi sejumlah makam penyebar Islam, seperti makam Nyi Mas Gandasari ataupun Syekh Magelung Sakti, dua murid Sunan Gunung Jati yang cukup tersohor. Namun, sebelum ke makam-makam itu, kami berkunjung ke beberapa makam yang dianggap keramat. Tentu saja, bukan makam prioritas tokoh penyebar Islam yang sudah kami list sebelumnya. Kami terus sibuk mengunjungi makam-makam dan situs keramat itu hingga menjelang petang, hingga lupa tugas utama untuk mengambil foto-foto ke sejumlah makam yang sudah kami list sebelumnya. Karena hari sudah mulai gelap, kami memutuskan untuk kembali ke hotel. Sebelum ke hotel, kami mampir dulu ke rumah makan untuk mengisi perut. "Pundak saya kok berat ya?" keluh Pak Agus saat menunggu makan tiba. "Kecapean kali Pak, umur juga berpengaruh abis makan istirahat." "Berabe kalau Pak Agus sakit, mana bisa saya ngambil foto keren," jawabku. Selesai makan, kami putuskan untuk segera pulang. Saya khawatir dengan kondisi Pak Bagus. Kalau dia sakit, bakal kacau balau rencana liputan kami. Aku masuk ke dalam mobil terlebih dahulu, sementara Pak Bagus izin dulu untuk menumpang buang air kecil di rumah makan itu. Pak Bagus terlihat berlari dari dalam rumah makan dan menuju ke arah mobil. Dia kemudian masuk dan duduk di samping kursi kemudi. Bersamaan saat ia mulai duduk, aku merasakan jika bagian belakang mobil terasa mengayun, seperti ada penumpang lain yang ikut duduk di jok belakang. Tentu saja, aku refleks menoleh ke arah belakang. Aneh kenapa Kasep? Kata Pak Bas, mendengarkan gumamanku. "Gak apa-apa Pak, cuma pas Pak Basuki duduk, kok saya ngerasa mobil kayak dimasuki penumpang lain," kataku. "Para penunggu makam ikut kali ya," kata Pak Bagus sambil berkelakar. Aku ikut tertawa atas candaan yang dilontarkan Pak Bas. Tanpa menunggu lama, aku kemudian menyalakan mobil dan menuju ke arah hotel. Sesekali aku melihat arah belakang
melalui kaca spion tengah mobil karena curiga ada makhluk lain yang ikut bersama kami. Ah, mungkin perasaanku saja, kataku dalam hati. Tiba di hotel, kami langsung mengambil kunci yang sebelumnya kami titipkan di resepsionis. Kami titipkan karena khawatir kunci kamar hotel hilang saat kami melakukan aktivitas. Jemput teman cewek mas, cantik ya? Kata dia sambil memberikan kunci kamar hotel. Ah, enggak. Mana mungkin saya berani bawa cewek ke sini. Tuh, saya bawa orang tua. Sambil menunjuk Pak Bagus yang tengah duduk bermain handphone di sebelah kursi khusus tamu hotel. Memang di sana ada beberapa tamu yang sedang ikut duduk-duduk saja. Beberapa bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, dan sejumlah anak kecil. Oh, itu bukan teman saya, Mas. Mungkin tamu hotel lain. Aku menunjukkan perempuan berbaju kuning dengan topi yang di telinganya terselip headset, seperti tengah mendengarkan lagu. Petugas resepsionis tiba-tiba mengernyitkan dahinya, seperti kebingungan. Aku yang sudah menggenggam kunci kamar hotel langsung berpamitan. Ayo Pak, kita naik, seruku mengajak Pak Bagus. Kamar kami ada di lantai 2, paling ujung kiri. Pak Bagus menyarankan agar kami menaiki tangga saja, karena ia berniat melihat-lihat sejumlah lukisan yang terpajang di lorong hotel lantai 2. Biasa, jiwa senimannya muncul. Tibalah di lantai 2. Aku mencium bau kembang melati. Aku menanyakan kepada Pak Bagus. Anehnya, ia tak ikut mencium aromanya. Ah, memang sudah hal yang lumrah. Aku mencium wewangian-wewangian seperti itu. Memang pada dasarnya aku ini orang yang cukup berani, maka aku bersikap acuh waktu itu. Karena hantu dan sejenisnya sudah bukan hal yang baru di kehidupanku. Toh pikirku juga, mereka tak mungkin akan mencekikku dan membuatku mati. Aku merasa jumawa saat itu. Aku kemudian membuka pintu kamar hotel. Pak Bagus memasuki kamar dengan langkah sedikit cepat seperti anak kecil. Akhirnya nemu kasur juga. Selorohnya sambil merebahkan tubuhnya. Saya mandi dulu ya Pak, aku minta izin. Aku pun langsung masuk ke dalam kamar mandi. Aku siram tubuh lelahku ini dengan air hangat. Saat aku menyampoi rambut, pintu kamar mandi ada yang mengetuk. Sebentar Pak, jawabku dari dalam kamar mandi. Suara ketukan itu terdengar lagi. Aku mempercepat mandiku. Takutnya Pak Bagus juga ingin mandi karena keringat yang menempel di baju akibat dari cuaca Cirebon yang memang sangat panas. Saat membuka pintu kamar mandi, aku justru melihat Pak Bagus sedang mengorok di kasurnya. Aku pun lantas membangunkannya. Sok atuh Pak kalau mau ibak atau mandi, kataku. Males ah, udah kena AC nih jadi dingin, jawabnya sambil menarik selimut untuk menutupi wajahnya. Tadi bukannya ketuk-ketuk pintu, ucapku. Hah? Siapa? Saya? Enggak kok, saya malahan ketiduran. Waduh, gawat, jawabnya sambil membuka selimutnya. Pak Bagus pun keheranan. Ia tak jadi melanjutkan tidurnya. Masih dalam keheranan, ia kemudian memanaskan air di teko untuk membuat kopi saset yang sudah disediakan pihak manajemen hotel. Serius, ada yang ngetuk-ngetuk. Tonga wadul ah. Jangan berbohong ah.
Ia menanyaiku dengan wajah cukup cemas. Iya Pak, serius. Saya kira Pak Bagus mau mandi atau BAB. Makanya saya cepat-cepatin deh mandinya, kataku. Sring, bunyi air mendidih di dalam teko mengagetkan Pak Bagus. Ia terperanjat sementara aku menertawainya yang wajahnya memperhatikan raut ketakutan. Airnya panas tuh, kataku menahan tawa. Ketika Pak Bagus menuangkan air panas ke dalam gelas, tiba-tiba suara cekikikan perempuan terdengar dari luar jendela. Aroma kembang melati tiba-tiba kembali menyeruak di kamar kami. Kali ini Pak Bagus ikut mendengarkannya. Pak Bagus terbengong seketika. Kemudian diraihlah tanganku dan menyeretku untuk keluar kamar untuk mengajak turun ke bawah. Teberes ieu mah, tidak beres ini, katanya. Mulai dari situlah kejadian-kejadian ganjil yang aku alami selama di Cirebon. Wah, bagaimana ya kelanjutan dari kejadian-kejadian ganjil ini yang dialami oleh sang penulis Putra Merah. Untuk bagian kedua dan ketiganya nantikan di minggu depan. Sampai jumpa di minggu depan dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk baca cerita aslinya di Twitter Putra Merah. Dan jangan lupa untuk follow dia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.